Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, iman, taufik, hidayah dan keislaman kita bisa hadir di sini untuk bagaimana kita bisa menimba ilmu, bersilaturahim, bercengkrama dan bertukar informasi. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga, tabi'in dan kita umatnya insya Allah terus konsisten terhadap Islam hingga yaumil kiamat. Ikhwan akhwat, Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah saya bisa bersilaturahim, bisa hadir bersama-sama seperti Bang Karim tadi cerita. Saya hadir ingin coba bagaimana kita bisa saling mengenal satu sama lain. Tujuan utamanya bukan seperti yang tadi hanya calak, tapi bagaimana proses pengenalan kita yang mungkin ntar kita Allah bisa berikan ruang kita untuk bisa saling bersilaturahim dimanapun saja. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ikhwan akhwat sekalian yang saya hormati, Ketua DPC Bapak Andri, Pak Asam, dan teman-teman lainnya. Terima kasih atas undangannya di Penjaringan ya, Pejagalan. Kelurahan Pejagalan ya, Kampung Gusti. Alhamdulillah tadi saya nggak terhambat dan cukup mudah menemukannya. Yang tadinya membayangkan luar Batang. Udah kebayang kalau luar sore nggak berani, apalagi hari biasa. Dulu pernah bagi-bagi sembako di belakang sana, jadi macetnya masya Allah hari biasa. Saya hadir untuk sebenarnya ingin mengenalkan sedikit tentang saya. Saya lahir dan besar sebenarnya di Kalibaru, Jakarta Utara, dan dulu alhamdulillah pernah menikmatilah hidup bagaimana berjuang bersama di bawah. Jadi Allah memberikan anugerah pernah jadi ketua DPR Kalibaru, terus menjadi DPC. Jadi Allah berikan sebuah perjalanan hidup yang sebenarnya menapakinya juga dari bawah. Dulu tepatnya di DPR Kalibaru, Jakarta Utara, kecamatannya Cilincing. Dan sekolahnya juga dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA semua di Jakarta Utara. Cuma satu kebetulan aja karena nggak ada universitas negeri di Jakarta Utara, akhirnya kelempar ke Depok, jadi Universitas Indonesia. Allah kasih garis. Dan alhamdulillah juga punya usaha semua di Jakarta Utara. Dan sekarang juga Allah anugerahkan, amanahkan tinggal juga masih di Jakarta Utara. Jadi aktivitas lebih banyak, hampir 60-70% kehidupan banyak di Jakarta Utara. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sebuah proses yang panjang sebenarnya ketika Partai Keadilan Sejahtera meminta saya untuk masuk dalam proses politik. Dan kita tahu proses politik itu sangat sangat butuh kerja keras, butuh semangat keras, butuh cita-cita besar, yang keras-keras pokoknya, yang besar-besar. Dan kita tahu masalah kita hari ini yang kita hadapi adalah sebuah pertarungan keras juga. Oleh karena itu ketika mendapatkan amanah ini sebenarnya juga ruang dimana untuk bisa berpikir dua kali, karena secara aktivitas, secara ini memang lebih banyak di luar struktur partai karena berusaha mencoba menjadi wira swasta, berjuang bersama teman-teman dalam dunia bagaimana membangun dunia bisnis, dunia usaha. Dan juga memang karena sebagai kader, sebagai jundi, sebagai pejuang dalam
dalam partai ini juga masuk dalam konteks kadang-kadang berjuang bersama-sama bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tapi ketika diamanahkan untuk masuk, sebenarnya juga agak-agak ini juga bingung. Dalam artian tidak terbiasa sebenarnya dalam dunia politik. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, iwan awas sekalian tahu kondisi politik itu sangat-sangat rentan, sangat-sangat apa dan sebagainya. Tapi alhamdulillah dengan komitmen, dengan perjalanan waktu dan sebagai kader, apapun perintah dan yang diamanahkan kepada saya terutama dan keluarga itu siap insya Allah 100%. Oleh karena itu saya secara pribadi dan secara keluarga dan secara teman-teman mohon izin dan mohon doa restunya serta mohon dukungannya untuk bisa berjuang bersama bagaimana mencita-citakan cita-cita awal Partai Keadilan Sejahtera. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ada beberapa hal yang harus kita cermati dalam konteks hubungan kita di tengah masyarakat hari ini. Banyak hal yang terjadi dalam kehidupan ini, proses panjang kita, terutama ketika kita masuk dalam ruang-ruang publik. Tidak sadar memang kehidupan kita selalu dijalankan dalam konteks konteks tidak terpisahkan dalam konteks politik. Setiap kita melakukan apa-apa tentunya ada sebuah hitung-hitungan, sebuah perakiraan, sebuah perencanaan, sebuah strategi dan tentunya sebuah goal. Itu semua juga terukur dengan politik. Mungkin terlalu jauh kita bicara secara politik yang nasional, tapi kita bagaimana sekarang berpikir di tengah masyarakat kita, di tengah kehidupan kita itu kita bersikap optimis dalam menghadapi segala ujian yang kita hadapi, segala proses kehidupan yang kita hadapi. Mungkin saya nggak bisa ambil contoh ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, iman akhwat sekalian, seperti orang-orang besar yang ada hari ini. Saya bisa mungkin ngambil sedikit walaupun mungkin tergolong agak ria, tapi saya pikir ini sebuah sharing yang cukup bermanfaat buat kita semua. Mungkin sedikit sekelumit perjalanan kehidupan saya. Pada saya waktu semester 1 kuliah, alhamdulillah Allah juga menganugerahkan saya, mengamanahkan saya mengajar di sekolah, di kelas seperti ini juga. Tepatnya di Madrasah Sanawiyah Al-Mubasyirin, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing. Muridnya juga nggak banyak, hanya 35 orang. Pendapatannya juga nggak besar, hanya 1.500 per jam pertemuan. Waktu itu tahun 98, lagi zaman-zamannya reformasi, waktu itu saya sibuk. Tapi alhamdulillah Allah anugerahkan ke saya bisa mengajar di tengah-tengah kemampuan yang kesibukan saya, karena dulu badan eksekutif mahasiswa, aktivitasnya di luar. Tapi saya tidak lupa untuk bagaimana membangun sumber daya manusia sama seperti ini di kelas ini. Mungkin sampai sekarang pun sejarahnya masih ada. Madrasah Sanawiyah Al-Mubasyirin, Madrasah Ibtidaiyah Al-Mubasyirin, itu aja. Dan malamnya kita mengajar Madrasah Diniyah Al-Mubasyirin. Sungguhnya kita hidup sebenarnya dari kesederhanaan. Kita hidup dari awal lingkungan hidup kita. Tidak ada yang terbaik selain kita membantu orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu Allah menganugerahkan saya bagaimana membagi ilmu di tengah-tengah saudara-saudara saya. Apa yang bisa kita bagi adalah kemampuan yang lebih dari kita, dari sisi apapun namanya, baik secara moral, secara material, secara apapun namanya, itu bisa kita share dengan lingkungan sekitar kita. Termasuk ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, saya hadir di sini juga bagian dari proses di mana saya bisa silaturahim dan mencurahkan beberapa ide-ide gagasan yang mungkin kita bisa membangun optimis baru tentang mengembangkan proses kehidupan kita ke depan. Jadi dari kesederhanaan itulah kita bisa melakukan banyak hal. Saya bagaimana mengajar waktu itu tidak memperdulikan sebenarnya nilai apapun namanya, tapi saya mensubsidi kerja-kerja saya. Ya bapak saya orang biasa juga sebenarnya. Itu saya bagaimana mengajar, bedakan yang 1.500 per jam waktu dulu mengajar sanawiyah.
Tapi di lain sisi saya mengajar di daerah Jakarta Selatan karena waktu itu saya kuliah di Universitas Indonesia, itu sejamnya 50.000 waktu itu, dan saya pikir itu cukup besar 50.000. Jadi saya mensubsidi kehidupan saya, satu bisa bayar kuliah, satu saya bisa ngajar juga. Jadi bagaimana kita bisa membantu sesama secara ilmu. Waktu itu kebetulan saya kuliah di Fakultas Teknik, jadi saya ngajar masalah sains, yaitu ilmu pengetahuan alam, fisika, kimia, terus juga ngajar matematika dan sebagainya. Dan itu sesuatu hal yang sangat-sangat. Jadi ketika saya hadir di sini, masuk ke sini, yang memang saya lama juga tidak karena banyak kerjaan lain, Pak Andri, Pak Karim, saya alhamdulillah jadi terulang lagi teringat bagaimana membina anak-anak SMP saya waktu itu sanawiyah. Saya ngajar pas di depan sini. Tapi waktu itu saya ngajar ya karena saya waktu itu punya pekerjaan lebih, yaitu ngajar di daerah Kemang, di daerah mana gitu, Blok M, dapat 50.000 sejam. Jadi saya subsidi supaya mereka tertarik, karena murid saya waktu itu tidak tertarik untuk belajar matematika, tidak tertarik belajar fisika, tidak, yang berat-berat nggak bisa. Saya wajar waktu itu karena saya juga ngalamin. Waktu kecil saya karena tinggal dekat pelelangan ikan di Jakarta Utara, di Kayu Baru, itu sekolahnya masuk jam 1 siang, paginya harus pergi untuk ambil es di pelelangan ikan. Kan kalau mau berangkat itu biasanya kapal itu muat es dulu. Nah, muat esnya pecah-pecah. Nah, itu saya pungutin terus saya jual ke tukang ikan yang di pinggir. Nah, itu dapat 50 perak satu kantong dulu. Nah, dari itu saya meyakini bahwa mereka nggak mungkin bisa belajar sekeras apapun untuk menjadi besar. Karena apa? Ya dia belajar udah capek, pikirannya lelah, pulang ke rumah diminta orang tuanya untuk cari duit juga gitu. Nah, itulah sebenarnya potret mungkin daerah Kampung Gusti sama dengan kampung saya juga di Kalibaru. Sama-sama lah. Tapi waktu itu saya mendorong agar anak-anak dan ibu-ibunya itu agar bagaimana bisa menjadi orang besar, menjadi bangun besar. Buktinya saya bilang saya juga bisa. Nah, waktu itu menggait untuk agar bisa, agar dia mau belajar. Setiap belajar itu saya pasti bawa. Tapi sekarang saya nggak bawa karena nggak tahu begini. Pasti saya bawa permen agar bisa belajar. Terus saya bawain kue bolu. Jadi karena dapat duit ya 50.000 beli 5.000 dulu bisa. Jadi anak-anak semua bisa belajar. Dan ibunya saya datangi satu-satu supaya meminta agar anaknya bisa belajar. Jadi kasih ruang waktu dalam satu hari satu malam setengah jam aja untuk baca bukunya ulang lagi dan ini. Oleh karena itu dari sini pelajaran Iwan Ahwat sekalian, bapak-bapak ibu sekalian, bahwa untuk menjadi besar, untuk tentunya tidak ada yang tiba-tiba, tidak ada proses itu langsung simsalabim. Sama juga proses kehidupan kita. Saya paling tidak senang, tidak minat itu ketika kita bangkit besar untuk menjadi orang yang bisa maksimal, itu dalam loncatan kuantum yang sangat besar. Tapi bagaimana kita membangun secara fondasi. Jadi di sini bisa dipetik bahwa untuk menjadi besar, menjadi itu harus dengan belajar kerja keras. Nah, dengan belajar juga tidak cukup, tapi butuh orang yang bisa membangkitkan semangat bahwa orang biasa pun bisa menjadi besar. Oleh karena itu, dari sinilah kita coba mengurai bagaimana hidup kita agar menjadi lebih optimis, lebih maju lagi. Mungkin saya terlalu dalam bercerita, tapi pada prinsipnya adalah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, apa yang terjadi hari ini, terutama diuji Allah, yaitu Partai Keadilan Sejahtera, itu hanyalah bagian proses bagaimana kita untuk bangkit. Karena mungkin belum pernah kita mengalami hal-hal seperti ini. Sama pun dalam proses kehidupan, pasti kita akan melalui ujian-ujian yang besar. Dan dari itulah mungkin Allah mengingatkan kita untuk bagaimana untuk terus berusaha belajar kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Ada beberapa hal tips yang mungkin harus kita perhatikan untuk bagaimana kita menjadi orang yang penuh optimis, orang yang bisa menggapai cita-cita, orang yang bisa mempunyai ruang lebih jauh.
Kalau saya namakan ya 3T ya, tapi bukan seperti yang di koran-koran, T-nya itu triliun bukan. Tapi 3T ini adalah tokoh, tampil, dan teritorial. Dalam artian kita harus bisa menjadi tokoh, kita harus menjadi orang yang bisa membuat cerita di tengah-tengah masyarakat. Bisa kita jadi ustazah, bisa kita jadi ketua komunitas, bisa jadi ketua RT, bisa jadi ketua RW, bisa jadi guru, bisa jadi apa. Jadi kita harus berikan inspirasi di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua adalah kita harus terus bersilaturahim, harus tampil. Mungkin kalau bahasa politiknya harus sering tampil di televisi ya. Tapi kalau di tengah masyarakat mungkin kita terus silaturahim di tengah-tengah masyarakat, terus berkumpul. Hari ini mungkin nggak kenal Karim, kalau Karim cuma kerja, berangkat jam 6 pagi, pulangnya jam 5 sore. Setelah itu tidur, sholatnya masjid di rumah. Tapi orang kenal Karim karena dia ketemu terus ya kan, dengan tadi tampil di depan, terus hadir di tengah. Termasuk saya, mungkin saya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian nggak kenal saya mungkin sebagai caleg atau sebagai apapun, tinggal di Jakarta Utara, di Kalibaru, kalau nggak silaturahim, nggak tampil di tengah-tengah masyarakat. Yang kemudian yang berikutnya adalah yang terakhir, 3T yang terakhir adalah teritorial, yaitu bagaimana kita membangun networking yang jelas di tengah-tengah masyarakat. Jadi kita harus banyak teman. Selain silaturahim tadi memperkenalkan diri, yang kedua adalah menjalin keakraban dengan beberapa teman. Ya alhamdulillah, tim suksesnya dibantu Pak Andri, Pak Karim gitu ya. Jadi ruang-ruang seperti ini yang harus kita lihat. Jadi termasuk juga sebenarnya 3T ini bukan masuk dalam konteks politik bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Tapi konteksnya adalah ketika kita juga jadi orang mau berusaha. Ibu-ibu juga kalau mau jadi pengusaha, mau jadi wirausaha, mau menjadi businesswoman, atau bapak-bapak juga ya harus punya prinsip-prinsip dasar tadi. Yaitu harus dikenal oleh masyarakat karena sebagai ketokohannya, karena ininya. Yang kedua, dia harus banyak silaturahim, memperkenalkan produknya, memperkenalkan apanya dan sebagainya. Yang ketiga, dia harus punya networking, punya marketing di titik-titik yang lain. Mungkin kalau bahasa multi level dia punya orang-orang dan sebagainya. Ini juga banyak implikasinya, bukan hanya dalam konteks bisnis, bukan hanya konteks politik, bukan hanya konteks dan sebagainya. Kita membangun pergaulan juga sama. Itu mungkin beberapa hal yang bisa ruang yang bisa saya berikan ya, 3T tadi, dalam artian kita bisa menjadi tokoh, kita bisa menjadi orang yang selalu tampil, kita bisa menjadi, tapi tampil ini bukan narsis ya. Narsis memang salah satu bagian, tapi bukan menjadi 70% gitu. Cepet banget. Jadi tampil ini bukan sebuah kenarsisan, tapi bagaimana kita bisa saling silaturahim, bisa saling bercengkrama, bisa saling berkenalan. Kemudian yang terakhir yaitu teritorial, bagaimana kita membangun network di antara kita, sesama kita, saling jalin suatu hal yang punya idealisme sama-sama, punya visi sama-sama. Mungkin ini aja beberapa hal yang bisa saya sampaikan, karena saya bukan ahli tauji kayak Ustadz Suki, Ustadz Sam, Ustadz Andri. Karena selama ini saya bergerak dalam dunia yang sebenarnya ekstra. Dalam artian bukan dalam dunia ini, tapi saya berusaha untuk menjadi orang-orang seperti bapak-bapak, ibu-ibu, untuk berusaha mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekali lagi bahwa saya hadir di sini bersilaturahim. Memang dalam prosesnya ternyata Allah memperkenalkan kita semua, karena saya mungkin diperkenalkan dalam proses kehidupan, yaitu sedang pencalekan di DPR RI. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon doa restu, mohon izin, mohon dukungan agar kita bisa bersama-sama bagaimana mengembangkan amanah partai ini dalam hal konteks visi dan misinya dalam mewujudkan masyarakat madani di Indonesia yang kita cintai. Dan mungkin ada terakhir satu tip buat kita juga yang anak muda ya. Mungkin ini juga berguna buat kita semua. Kita sebagai anak muda jangan pernah kita putus asa, jangan pernah kita merasa tertinggal dibandingkan yang lain. Dan sama juga, tahun-tahun 10 tahun yang lalu saya juga sama duduk bareng mendengarkan orang seperti itu hari ini. Ada caleg datang hadir terus ini.
Tapi itu semua sebenarnya cita-cita besar bagaimana kita bisa bangkit dari hari ini menjadi lebih baik. Bagaimana kita bisa bangkit? Yaitu ketika kita menganggap hidup kita selalu optimis. Tapi tidak hanya dengan optimis, tapi kita bisa bangkit ketika kita bisa berusaha keluar dari rutinitas kita hari ini. Nggak mungkin orang bisa maju kalau rutinitasnya begini-begini aja. Dalam artian kita bisa mengevaluasi diri kita. Kalau kita ingin menjadi besar, ya kita harus berpikir besar. Kalau kita ingin maju, ya kita harus maju selangkah. Jangan di Kampung Gusti aja, tapi kita keluar dari Kampung Gusti, bisa mencari ruang-ruang di mana kita bisa maju dan besar. Kalau ingin menjadi karyawan yang teladan, juga sama. Harus berusaha menjadi orang yang lebih ekstra kerjanya dibandingkan rekan-rekan yang lain. Kalau mau jadi pengusaha, juga harus bekerja keras menjadi pengusaha yang besar. Bagaimana besar? Bukan bicara punya outlet voucher pulsa satu titik, tapi berusaha bagaimana berpikir bisa 10.000 titik. Dan kalau bisa bekerja keras itu, punya 10.000 itu bisa menyinergikan semua gitu. Jadi kalau punya satu harus punya mau 5. Kalau mau punya 5 harus punya 10. Kalau mau punya 10 harus punya 20. Tapi dalam hidup ini, bukan kita hanya cita-cita jadi pengusaha. Sebagai pegawai, sebagai karyawan juga, menjadi karyawan yang teladan juga merupakan sebuah usaha yang kerja keras. Karena nggak mungkin seorang pengusaha kalau nggak ada pegawai yang bagus juga, nggak ada yang teladan. Jadi salah kalau kita berpikir anak muda itu semua entrepreneur, nggak juga. Jadi entrepreneur itu salah satu cara bagaimana kita bangkit dan besar. Jadi karyawan juga sama. Salah satu cara bagaimana kita menciptakan manusia-manusia yang baik. Karena kalau nggak ada karyawan yang baik, nggak akan hadir perusahaan yang baik. Nggak ada perusahaan yang baik kalau nggak hadir pengusaha yang baik. Gitu. Jadi semua saling sinergi. Oleh karena itu, dan contoh satu keluar untuk menjadi masalah itu bukan hanya masalah duit, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Bukan modal, tapi yang pertama adalah niat kita benar-benar untuk terus bekerja keras bagaimana mewujudkan cita-cita kita. Yang kedua, konsistensi kita. Yang ketiga adalah kepercayaan. Jadi kalau bagaimana kita mau jadi besar kalau nggak jujur sama diri sendiri. Nggak mau kita mengakui bahwa diri kita itu jujur. Gitu. Sekali kita melangkah ketika kita mau jadi besar, itulah satu awal modal sandungan kita untuk menjadi jauh lebih besar. Ketika kejujuran itu lepas dari ruang lingkup kehidupan kita. Ya, ini mungkin untuk nasihat sedikit ya, untuk kita, diri saya pribadi dan kita. Jadi kita harus bagaimana bisa keluar dari mainstream kita, masalah kita, dan kita harus berani mencoba. Tapi keluar itu untuk menjadi besar bukan hanya untuk jadi pengusaha, menjadi entrepreneur, tapi jadi karyawan juga sama juga bisa jadi besar. Banyak kan pegawai-pegawai bank menjadi direktur bank, itu juga hebat juga kan. Itu tadi awalnya juga mungkin office boy. Kalau kita cerita yang direktur Citibank hari ini yang dulu, dia kan office boy tahun 70. Tapi proses dia menjadi direktur Citibank pada tahun 2005 ya karena dia jadi office boy gitu. Tapi dia mau belajar keluar dari mainstream office boy-nya gitu. Jadi salah ketika orang berkata bahwa jadi kaya, jadi pengusaha besar, jadi hebat, jadi bahagia itu karena jadi pengusaha, enggak juga. Jadi karyawan pun bisa menjadi orang hebat, menjadi orang besar. Tinggal bagaimana kita memanage dan keluar dari mainstream kehidupan kita. Keluar itu bukan berarti kita cari jalan pintas. Ada kan orang mau keluar mainstream cari jalan pintas. Gue mau kaya, gue cukup cari jalan pintasnya ya mungkin jual sabu, jual apa dan sebagainya. Tidak, tapi bagaimana kita keluar dari ruang kita untuk maju dan besar. Jadi kalau kita punya satu toko, kita harus berlipat punya 10 toko. Kalau kita menjadi karyawan engineer, kita juga harus belajar bagaimana akuntansi. Karena nggak mungkin seorang engineer yang handal kalau dia nggak tahu akuntansi. Dan ingat, yang besar sekarang orang keuangan. Orang keuangan itu canggih bagaimana memanage keuangan. Jadi kita sebagai orang muda, itu intinya adalah keluar dari mainstream pikiran kita. Ya bukan berarti keluar dari PKS ya, bukan. Tapi keluar dari ruang-ruang kesekatan kita hari ini. Nah, optimisme ini harus kita bangun bersama. Dalam artian, jangan sampai kita hadir
di tengah-tengah masyarakat itu cuma hari ini kita mendapatkan hari ini juga. Kan kata Rasulullah jelas, ya nggak? Orang yang bodoh itu ketika hari ini itu sama dengan hari kemarin. Harusnya kan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok jauh lebih baik daripada hari ini. Kan itu yang kita, dan terus kita berusaha. Jadi jangan pernah mengeluh, jangan pernah berputus asa, jangan pernah minder, jangan pernah takut, jangan pernah, dan terakhir jangan pernah lari dari tanggung jawab. Orang yang paling hebat adalah orang yang berani akan tanggung jawab dia lakukan. Termasuk hari ini yang terjadi kehidupan kita, itu karena kita berani bertanggung jawab. Kalau kita nggak bertanggung jawab, hancurlah semua kehidupan kita. Jadi mengakui kesalahan itu adalah yang lebih baik daripada kita menunggu kenyataan bahwa kita akan diusut oleh orang banyak. Jadi kita harus akui bahwa kita salah. Dan berani bertanggung jawab akan sesuatu yang kita lakukan itu jauh lebih baik daripada kita lari dari kenyataan yang ada. Jadi pada prinsipnya adalah kehidupan ini, kita harus bersikap optimis, jangan pernah putus asa, keluar dari ruang-ruang sekat kita. Dan saya berharap bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini bukan hanya kita berbicara untuk tingkat anak muda, tapi ibu-ibu juga sama. Kalau satu orang mengelola majelis taklim, ya berusaha mengelola 10 majelis taklim mungkin ya. Kalau punya toko kue kering, bisanya bikinnya 10 toples, ya berusaha untuk jadi 100 toples 5-3 bulan lagi. Jadi bukan masalah modal, tapi bagaimana mainstream fokus pikiran kita untuk terus maju dan maju dan maju. Saya pikir keluar dari sini kita harus sudah punya gambaran bagaimana kita bisa untuk menjadi orang yang jauh lebih baik. Karena kesalahan kita itu ketika kita keluar dari ruang, ketika kita memompa semangat kita, itu hanya bertahan pada level 3 hari atau 5 hari. Setelah itu kita turun lagi. Nah, menjaga konsistensi itu yang jauh lebih berat dibandingkan kita. Itu mungkin beberapa hal yang bisa saya berikan. Mungkin ntar banyak hal oleh Ustadz yang memberikan tauji, memberikan ini dan sebagainya. Kalau saya hanya coba berusaha meyakinkan bapak-bapak, ibu-ibu, iwan awan sekalian bahwa kehidupan kita begitu luas. Dunia ini begitu kecil bagi kita untuk kita genggam. Sebenarnya surga Allah itu jauh lebih luas. Oleh karena itu, karena kekecilan dunia inilah sebenarnya kita bisa genggam. Jangan pernah kita lari akan dan takut akan orang-orang yang merasa besar punya dunia. Sebenarnya kitalah yang memiliki dunia ini. Saya pikir itu aja, mungkin sedikit ruang. Kalau nanya jangan ya. Tapi saya hadir mudah-mudahan membuka ruang optimisme. Mungkin ntar ke depan kalau kita bisa bersilaturahim lagi, saya bisa jauh lebih baik memberikan ruang kita bagaimana trik-trik kita bisa maju bersama. Tentunya dengan berbagai pengalaman, dan apapun masalah kita hari ini pasti kita hadapi masalah. Jangan pernah bahwa makin besar orang itu makin gak punya masalah. Justru makin besar makin banyak masalah. Kalau dalam prinsip hidup saya, makin banyak masalah, makin besar kita. Makin banyak sesuatu hal yang kita hadapi, makin besar tantangan yang kita hadapi, makin besar juga yang akan kita dapat. Jadi ketika bapak-bapak, ibu-ibu, jangan pernah takut akan masalah umur, jangan takut masalah dengan apa dan sebagainya. Yang jelas hari ini yang kita hadapi adalah ruang-ruang masalah yang bisa kita selesaikan. Yang penting jangan pernah menunda masalah. Jangan pernah kita lalaikan masalah. Setiap pekerjaan harus kita selesaikan satu demi satu. Jangan seluruh pekerjaan kita selesaikan, tidak mungkin. Karena tangan kita punya 2, mata kita punya 2, mulut kita punya 1, kepala kita, pola pikir kita cuma 1 dan sebagainya. Tapi yang kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah gandengan tangan. Bergandengan tangan bersama-sama pasti lebih mudah menyelesaikan masalah dibandingkan kita secara sendiri, nafsi-nafsi. Saya pikir itu aja ya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, iwan akhwat sekalian. Terima kasih atas silaturahimnya, waktunya, dan saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih untuk jauh lebih mengenal. Mungkin entar kita bisa jauh bersilaturahim bersama.
Dan mudah-mudahan apapun hasil dari pesta demokrasi ke depan di 2014 pencalekan, izinkan saya juga bisa hadir dalam bentuk apapun hasilnya. Jadi kalaupun hasilnya ternyata Allah memberikan yang berbeda daripada cita-cita saya dan cita-cita kita semua, itu izinkan kita bisa bersilaturahim lagi dalam bentuk hal-hal yang berbeda dan waktu-waktu yang berbeda dan ruang-ruang yang dimana kita bisa membangun diri-diri kita jauh lebih baik dari hari ini dan hari kemarin. Saya pikir itu saja. Mohon maaf sekali lagi, saya bukan ahli yang bisa memberikan ruang lebih baik tentang pengetahuan agama, tapi saya bisa coba berusaha bagaimana menggali informasi, ide-ide, pengalaman saya yang jauh mungkin kita bisa sinergikan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.